Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rasyidino MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah algoritma pemrograman dan teman-teman yang saya sayangi dan cintai. Pada kesempatan kali ini saya Gina Watabi akan memaparkan penggunaan software GeoGebra dihubungkan dengan materi fungsi linear. Nah, sebelumnya teman-teman pasti udah tahu ya software GeoGebra dan udah pernah menggunakannya. Tapi belum. Belum. Memang kita belajar ya. Belum. Kalau yang sudah pernah, kalian pernah pakai GeoGebra itu untuk apa? Biasanya menghitung apa itu aja? Menggambar mungkin ya. Menggambar. Menggambar apa lagi? Kok menggambar? Menghitung apa? Bisa turunan, integral, Fungsi. Assalamualaikum lagi. Kita mending lihat. Gak apa-apa. Terus teman-teman udah ada yang tahu fitur-fitur apa aja yang ada di GeoGebra? Belum. Nah, sekarang kita belajar ya. GeoGebra. Ada zebra. Gebra dong. Nah, sebelum kita mempelajari yang ada di fitur-fitur yang ada di GeoGebra, nah sekarang kita ke soal dulu ya, soal tentang fungsi linear. Yang bisa boleh mengerjakan di depan. Persamaan linear fungsi teman-teman, siapa yang berdepan yang bisa menggambarkan? Hilda? Tri? Dia gambarkan. Lupa. Aku. Boleh Dewi ke depan. Dewi aja yang kesiangan, Bu. Oh iya, Dewi yang kesiangan ya. Jangan dong. Aku, Bu. Yang Ya, boleh Pak Rizky. Dewi Pariski. Oh, udah. Dewi Pariski. Oh. So sweet. Nih. Jangan sok cool ya. 2x tambah 1 sama dengan Dong. 2x tambah 1 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 1. X sama dengan 1/2. Gitu, Bu? Coba gambarkan grafiknya. Jadi x-nya negatif 1/2, 0. Ya, yuk. Boleh. Sini. Ya gambarkan saja grafiknya gimana. Iya, gambar. Ya kan? Kalau grafiknya kan ada 2 titik kan? Ya. Pas 2 titik kan dihubungkan? Oh, pakai itu ya, Bu. Iya, terserah itu mah. Kayak ujian, Bu. dengan 2x tambah 1. Kalau f-nya 2 sama dengan 2 tambah kali 2 tambah 1. Jadi 5. 5 jadi 5,0. Kalau f-nya 3. Kalau F-nya 1, Kalau F-nya 1 berarti 3. ini pinter banget. Pinter banget Pak Rizky. Amin. Idaman. 2 Dari 0 nanti cobanya. Apa? Dari 0, F-nya 0, 1, 2. Jangan tersusun waktu Pak. Tersusun jadi dari 0 coba. Coba Pak Rizky. 0 sama dengan 2 kali 0 berarti 1,0. Kalau F-nya 0, 1, 2, 3. Di 6 Februari langsung nanti diganti. Ya, terserah. Langsung 2 kali 6, 12. Ini 13. Jadi 13. Ini, Bu. Yang ini aja tapi yang apa ya? Nggak tahu, Bu. Dari 0, jadi biar nanti kita
kita samain di GeoGebra, apakah sama nggak grafiknya? Setegang gitu. 10, 12, 14. Dan Paris ketutup. Aku aja dulu. Ya sok atau boleh Bu Dewi aja ganti coba. Kayak begitu sih. Tiga koma. Ya 3,0. Nah, Bu, jadi kayak bener tuh Bu itu. Paris. Garisnya di situ. Enggak salah, coba yang lain. Ada yang bisa kurang tepat ya. Oh, kurang tepat. Nanti belajar lagi ya, Adik. Ayo, Mi. Coba Oh, Tri atau Dewi, Adika atau yang lain, Risma, Ririn, Silvi, Leda, Dewi. Coba ini dari tadi aku juga tahu siapa kamu. Aduh, aku nggak tahu ini kemarin gimana. Ini kelas berapa, Cik? Kelas 8. oh. Aku juga lupa. Dia sama dengan Sok boleh. Titiknya di sana. Mecak gue ya, Pak. Sok. Nggak sapa. Wis kok speakernya ketutupan? Coba dulu dulu. Atau ngomong kedengeran? Oh, salah di situ. Boleh ya sambil dibuka GeoGebra-nya di web. Kalau misalkan ini tuh bisa online, bisa offline. Kalau offline kalian harus download aplikasinya di web GeoGebra. GeoGebra klasik. Emang ada GeoGebra apa lagi? Ada Apa apa? tuh bacanya GeoGebra klasik gitu? Di video loh ini. Iya, coba. GeoGebra. Ayo aku coba. Kenapa GeoGebra Simple belang-belang? ya. Iya. Ya. Oh, gitu, Bu. Terima kasih Adika, terima kasih Pak Rizky. Coba kita lihat masukkan fungsinya. Berapa? 2x plus 1. Nah, Ih, sama. sama tidak? Sama. Tidak. Berarti betul. Nah, jadi salah satu fungsi GeoGebra ini adalah untuk, nah apakah sama nggak sih fungsi yang dimasukkan dari yang dihitung dengan yang di GeoGebra? Jadi kita juga bisa memastikan kebenaran dari grafiknya. Nah, selanjutnya kita Garisnya bisa diganti warna nggak, Bu? bisa. Gimana? Nanti ya, pengenalan dulu. GeoGebra itu apa? GeoGebra adalah aplikasi geometri, aljabar, statistika, dan kalkulus interaktif yang ditujukan untuk pembelajaran dan pengajaran matematika dan sains untuk berbagai level pendidikan. Nah, ini ada kelebihannya. Menurut Umayyah dan Effendi 2018, software GeoGebra memiliki keunggulan antara lain yang pertama free. Free ini artinya dapat digunakan berbagai sistem operasi. Terus ada publish web file, dapat dipublish di sebagai web, easy to use. Setiap tombol dan sintaks pada GeoGebra selalu sertai instruksi dan bantuan penggunaan. Jadi nanti kita ada instruksinya gitu setiap sintaks-sintaksnya. Kemudian objeknya dapat digeser, dicerminkan, diputar, dan diperbesar. Fitur lengkap untuk pembelajaran matematika. Kemudian menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan teliti jika dibandingkan dengan menggunakan pensil, penggaris, atau jangka. Adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi dapat memberikan pengalaman visual kepada siswa secara lebih jelas dalam memahami konsep geometri.
Kemudian dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan yang sudah dibuat itu benar. Kemudian ada kekurangannya, permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dari aplikasi software GeoGebra, kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim dalam penggunaan GeoGebra. Seperti itu. Kemudian sekarang kita akan mempelajari fitur-fiturnya yang ada di GeoGebra itu apa saja. Nah, untuk ini yang paling pojok kanan ini namanya bar. Ada berkas, ada untuk membuat file baru, save online, export image, kemudian ada bisa dicetak juga, ada perspektif, ini itu ada graphing, kemudian ada kalkulatornya. Kalkulator ini bisa jadi kita bisa menghitung turunan, integral. Kemudian ini juga bisa untuk substitusi. Ini di sini di perspektif. Nah, CAS perspektif, ada graphing, CAS geometri, bisa 3D juga. Ada? CAS apa? Ada geometri, ini bisa 3D. Ini 3D mah. Nah, bisa 3D juga. Kemudian ada spreadsheet. Biasanya ini untuk program linear. Kemudian ada probability. Ini tuh untuk distribusi, menghitung distribusi normal di statistika penelitian. Gitu. Kemudian ini tulisannya mana? Nah, kembali. Hilang. Kemudian ini yang sebelah pojok kiri ini namanya toolbar. Toolbar. Kemudian namanya algebra. Hah? Yang ini algebra namanya. Algebra. Ini kayak papannya. Oh iya, gitu. Gitu. Kemudian kalau misalkan nggak mau ada sumbu x sama y nya tinggal, tapi kan pasti Ada. pakai ya. Kemudian ini juga dasarnya bisa diganti, bisa putih, bisa yang ini Wow. atau yang ini. Tapi kan biasanya kita pakai yang ini ya. Pakai batik Bu bisa. Pakai batik, Biar apa? gambar sendiri aja ya. Biar apa itu teh Bu bedanya? Mungkin lebih enak dilihat juga. Mungkin Warnanya sesuai jadi- ini, sesuai kebutuhan aja itu Warnanya jadi hitam bisa nggak? bisa. Belakang. Hitam. Semikir. Tapi di mana ya? Ada nggak format? Nah, ini format garis. Format background. Pendidikan. Para latar belakang bisa diganti juga. Mana Kan coba pada Bu? sini hitam. Coba Bu. Mau apa ya? Kuning. Yang alay. Hitam. Yang ngalah. Wih. Yes. Jelek ya? Kayak siapa? Nggak ada gitu. Nah, ini aja, yang normal-normal aja. Gitu. Apalagi ya? Gak tahu. Itu Ada pengaturan, peralatan, tampilan, kenapa? magnet buat apa? Yang mana? Nyedot. Magnet. Tapal kuda Iya, itu. rumah. Pas ke kisi-kisi, tepat ke kisi-kisi, coba. Pengaruh ya? Enggak. Ya kan? Belum kesini apa tuh ya? Gak apa-apa ya? Apa Bu? Nah sekarang mah kita mau ini nih ngebahas yang di toolbarnya. Yang pertama ada pindah. Untuk pindahin si papannya ini tuh bisa pindah-pindah. Mana klik apa Bu? Ini yang paling pertama pindah. Ya cirinya. Oh iya. Pindah. Itu sempurna. Kemudian bentuk tulis tangan. Biasanya ini untuk Baik. misalnya gambar grafik. Ini muncul benar. Gitu. Kemudian pena ya buat nulis. Misalkan apa ya? Pena. F aja ya. Nah, Mana Bu tadi teh gambar teh? Oh ini. bentuk tulis tangan, gambar grafik, terus pena. Wih, F Fariski. Iya, Pak Rizky. Love you gak Bu? Terus titik baru. Yang ini. Tuh. Sesuai Tapi terang. yang mananya? Enggak, ini kok. Oh iya. Bikin titik baru bisa. Oh, jadi bisa kalau bisa ngegambar terus nanti keluar muncul fungsinya ya Bu ya sendiri. Iya. Oh.
Keluar nada. Terus titik pada objek, kalau untuk titik pada objek kita harus bikin dulu, ini misalkan poligon, bukan titik pada objek. Bikin dulu, misalkan kita bikin segitiga ya, Jam-jam. poligon. Ya, mencong. Nah, itu bisanya. Nah, Itu tuh sama apa di garis ini? ini tinggal klik, tuh bikin. Nah, Yang mana ibu? gini teman-teman, bikin titik dulu, titik baru bikin Ya. 3, udah. Kemudian bikin ini poligon, Ya udah. klik misalkan titik yang pertama, sambungin. Nah, kemudian kan dari apa perintahnya titik pada objek, kemudian dari bawah. Ini ada bentuknya juga, klik pada bagian dalam suatu objek atau pada kelilingnya untuk membuat titik. Jadi tinggal di sini aja. Nah, titik baru. Ma, Bu, cara netikannya? Klik titik pada kamu udah bikin objeknya? Udah bikin titik 3. Ya. Terus Terus? sekarang ke poligon. Poligon, Terus klik titik yang pertama, A. disambungin. Oh. Enggak, Bu. Oh, bisa. Bisa? Ya, diu. Belajar lagi adik ya. Nanti ya, belajar lagi sama. Oh iya, bisa ini. Jadi segitiga, Bu. Nah, sekarang kan perintahnya jadi apa? Kita mau bikin titik Bintang. pada objek. Tinggal ini, klik aja udah titik pada objek, titik baru lah gitu. Noreknya kirim aja. Kemudian lepaskan titik, Norek dikirim. lepaskan titik nih yang ketiga. Ya. Tinggal gini aja, klik titiknya, udah Ya. dilepas. Dikirim dulu aja, takutnya lupa. Semudah melepas. Apa? Mana, Bu? Lepaskan titik. Ini yang ketiga, Ikro atuh. yang kemudian. Kirim aja. Yang arah tuh nilai. Kasih ya. Aku Anu, geus mau. Ayo ngapus mana? di Ando, di Ando. Kalau nggak di sini harus ada. Nah, hapus. Hapus semua itu. Coba aja, cobain. Terus perpotongan pada dua objek. Coba di sini ya. Yang di grafik. Nah, ini perpotongannya. Nah, ini dia garis. Nah, ini ada dua objek perpotongan. Oh, ini. Bentar ibu. Perpotongan dua objek. Bisa. Kemudian titik tengah atau pusat. Jadi misalkan kita mau cari titik tengahnya di antara titik D sama E. Ini ini titik tengahnya mana? Nah, ini keluar titik tengahnya. Udah bikin tadi segitiganya? Kemudian sekarang kita klik yang titik tengah atau pusat. Udah? Kemudian kita pilih dua titik, bebasnya mana aja. Misalkan mau yang DE atau FE, nanti bisa ditentuin yang mana langsung ini titik tengahnya. Ini terus ini. Nah, J ini. Gitu. Bilangan kompleks itu. Nah, kayak gini keluar jadi ke imajiner 11 negatif 11,2 ditambah 2,09i. Kemudian ekstremum ini untuk titik puncak. Kalau itu ya pasti yang dua teh. Pucuk. Mana Kalau ada minimum. Kalau ada maksimum akar. Coba kita coba ya. Bisa nggak? Perpotongan. Kemudian lanjut ke yang ketiga, ini garis melalui dua titik.
garis melalui 2 titik, jadi kita bikin titik baru dulu. Misalkan garis melalui 2 titik, kita pilih 2 titik. Nah, terus ruas garis di antara 2 titik, bikin ruas garis, bikin titik baru lagi. Kok Bisa nggak? Tidak bisa. 2. Mana ini? Bikin titik baru. Nah, kita bikin ruas garis. Tinggal klik ininya. Udah. Tuh, garis H. Terus sinar garis melalui 2 titik. Bisa ya sama aja. Jadi kita tinggal bikin 2 titik baru terus nanti dihubungkan. Terus garis jamak di antara titik-titik. Kemudian kita juga bisa membuat vektor di antara 2 titik. Jadi ditentukan, jadi vektor itu yang mana di antara 2 titik itu. Kemudian vektor dari titik. Kemudian yang keempat ini ada garis tegak lurus. Jadi kita harus punya garis dulu. Nah, garis tegak lurus. Garis sejajar, kita pilih garisnya. Tuh, garisnya sejajar. Terus garis tengah tegak lurus, perintahnya pilih 2 titik atau suatu ruas garis. Nah, seperti ini. Terus garis bagi sudut. Jadi ini kita bikin 3 titik dulu, nanti bisa ditentuin sudut garisnya, garis bagi sudutnya. Terus garis singgung. Kalau garis singgung kita harus bikin lingkaran dulu. Garis singgung. Kita bikin lingkaran dulu, ini lingkaran. Bikin lingkaran. Terus kita buat titik baru. Baru bikin garis singgungnya. Nah, garis singgungnya. Terus garis polar atau diameter. Bikin lingkaran lagi. Baru ini bikin titik. Nah, ini. Terus ada cocokan garis terbaik ini. Kalau cocokan garis terbaik ini pilih beberapa titik, misalkan ada 4, nanti ada garis yang melewati 4 titik itu. Kemudian ada lokus juga. Ini ada poligon. Tadi kita udah lihat poligon mah. Kemudian kita buat segi N beraturan. Kita bikin titik baru. Baru ke poligon. Iya, lucu banget. Pernah lihat? Bikin bola basket. Pernah lihat? Makasih Bu. Enggak. Itu namanya contoh. Kalau untuk segi N beraturan kita bisa pilih sudutnya berapa. Misalkan sudutnya 5, bisa langsung. Ya kayak gini. Kemudian ada poligon kaku, poligon vektor. Terus kita berapa menit? Hah? Berapa menit? 3. Oh? Kayaknya sebenarnya sudah beda. Nggak gambar naon kayak video sini. Gambar gunung misalkan di garis. Bisa, udah mau jelas nggak? Lain kan eta ya pensil, pakai pensil. Mungkin kayak iya. Nggak buat iya. Kemudian ada lingkaran pusat melalui titik. Udah ya, tadi kita bikin lingkaran. Kemudian lingkaran dengan pusat jari-jari.
kita bikin titik yang baru, terus kita bikin lingkaran. Biasanya ini bisa ditentuin jari-jarinya teh berapa. Nah, jari Tak. Jempol aja. titik pusatnya ini. Nah, misalkan jarinya berapa? Satu aja, Satu mah kecil tuh. nggak apa-apa. Nah, nih segini, tuh jari-jarinya satu. Terus jangka, terus lingkaran melalui 3 titik. Ini jadi kita bikin 3 titik yang baru. 1, 4 menit lagi, Bu. 3. Ini masih banyak ini. Kita bikin lingkaran. 1, 2. Apa deh? Lingkaran sama 3 titik. 2. Nah, lingkaran untuk 3 titik. Kemudian setengah lingkaran melalui 2 titik, kita bikin setengah lingkaran, kita bikin titik baru. Nah, bikin setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran. Kemudian membuat busur sirkular dengan pusat melalui 2 titik. Busur sirkular dengan 2 titik. Kita bikin titik baru lagi. Sirkular nih. Ya, sirkular nih, jadi kayak gini. Busur sirkular. Terus bisa ini sektor sirkular dengan pusat melalui 2 titik. Bikin titik baru lagi. Jadi udah ada perintahnya, jadi kita tuh lebih mudah gitu bikinnya. Sesuai itu. Ini tuh busur sirkular dengan 2 titik. Bisa ditentukan. Maunya berapa? Pas gini aja. Dah. Kemudian sektor melalui 2 titik sama aja kayak yang 2 titik, cuman ini ada 3, sama aja caranya. Kemudian kita bisa bikin elips, ada hiperbola, ada parabola, kemudian konik melalui 5 titik. Terus ada sudut juga. Sudut tuh pilih 3 titik atau 2 garis. Kita bikin 3 titik aja. Nah, di sini ya. Kita bikin 3 titik baru. 2, 3. Sudutnya berapa? Ini itu dari sini. Mana ya? Nggak muncul. Nah, sudutnya muncul. Ternyata ini tuh terus sudutnya 95,85 derajat. Kemudian sudut dengan ukuran tertentu. Perintahnya apa? Membuat kaki yang tadi aja deh. Ada ini. Kita udah bikin segitiga. Nah, ini. Atau nggak kita bisa mau bikin 45 derajat, tinggal dimasukin 45 derajat. Ini 45 derajat. Terus jarak atau panjang, dengan kita bikin garis, jadi bisa tahu berapa panjangnya.
Tugas tulis aja. Jarak angka panjang berapa panjangnya? 2,85 cm. Kemudian kita bisa memperluas kemiringan, membuat daftar relasi di antara dua objek, pemeriksaan fungsi. Kemudian ada refleksi pada garis, objek pada garis, refleksi objek pada titik, refleksi titik pada lingkaran, rotasi objek mengitar titik dengan sudut. Kemudian di ini kita bisa sisipkan teks, sisipkan gambar. Nah, yang terakhir ini ada geser tampilan grafik, perbesar, perkecil. Ini juga kita bisa menyembunyikan objek, sembunyikan label, saling format dan menghapus. Gitu. Jadi kalau kita mau coba apa? Ngegambar. Menggambar di grafik jadi muncul Menggambar apa? gunung sama matahari. Baru aja. Baru aja. Baru ya. Ya, gadget berapa? Coba sini Pak Rizky. Sekali ewang jadi saya gambar gunung, siapa gambar? Iya. Gambar aku. Gambar semuanya. Aku mau gambar. Apakah nanti keluarga nanti apa sih grafiknya? Fungsinya. Keluarganya. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Kalau enggak pada sini keluarnya. Aku gambar gunungnya ya guys. Ke bawah ya. Namanya enggak. Tuh. Oke lah. Ando. Nah jadi kill. Ini keluar ininya, koordinatnya, ternyata mana dan fungsinya. Ya itu langsung jadi fungsi. Jadi fungsi. Nah jadi gunung. Kalian gambar. Gunung kembar. Gunung kembar. Iya. Iya kan? Kok gede sebelah? Ini bukan. Terus coba ada nggak ya kalau bulat? Nih bunga misalkan. Ada grafiknya. Ada grafiknya enggak? Oh tidak bisa ya ternyata. Bunga. Kalau gini. Bungaok. Mata. Satu-satu Bu, atau bisa satu-satu. Yang benar atau bu? Maaf. Nah kan jadi. Kok jadi pelajaran seni rupa? Jadi bisa juga ya. Kok jadi pelajaran seni rupa, Bu? Dikreasiin. Kan kita belajar fitur-fiturnya, Kiki. Oh, iya. Jelek ya? Iya. Bagus kok Bu. Di sini Bagus tuh untuk kayak tidak ada dilanjut. classroom-nya. Iya wis. Bagus kok. Ada classroom-nya di sini juga ada. Ada? Ya. Di sebelah mana, Bu? Jadi kita tuh kayak berteman sama orang-orang. Oh kirain teh ngumpulin tugas di situ Bu. Classroom. Saya nggak bisa berteman, Bu, di Saya classroom. mikirnya gitu. Mana Geraya kita buka GeoGebra aja. Follow classroom aku dong. GeoGebra. Oh, aku tuh punya juga nih yang ininya apa? Aja ya. Ini untuk yang offline. Tampilannya seperti ini untuk yang offline. Jadi tanpa kuota ya kalau misalkan kalian. Tapi lebih fiturnya sama aja atau lebih Sama. canggih yang online bu? Kalau yang online tuh kayak tadi kita tuh bisa Cetak. berteman dengan orang-orang. Cetak sama siapa? Misal. Topik. Sama Taufik. Coba kita Hidayat. lihat aja beranya. Itu teh teman SMA aku. Yang Taufik teh. Deskripsiin Taufik. Kilo 5. Nah ini, kita coba lihat. Nah, Tuh, ikut. Itu kenapa Bu matanya nggak ada? ini pecak Ji. Tuh, lihat ya. Oh, yang bisa gambar ya, Bu, ini teh. Yang ada lomba melukis. Kakak. Aduh. Tidak terjadi kesalahan. Tak terduga. Kenapa ya? Aku waktu itu bisa dah. Coba ke rumah lagi. Nggak ada wifi-nya. Enggak ada rumah. Nggak ada rumah gitu. Pantas. Cuman rumah singgah. Kontrakan. Ibu itu mah. Ayo, jadi masih nggak orang. Tuh ada. Tuh. Nah, ini kalau ke YouTube FYP bu. Iya. Bisa undi aplikasi di sini bisa undi aplikasi.
mana ya? Padahal harus login dulu tuh, nggak bisa ya? Iya bu. Udah, nggak Bohong apa-apa. berarti ibu. Hmm? Bohong. Enggak, aku tuh di YouTube mah ada. Udah aja. Berarti 30 menit. Tutup. Iya. Tutup kan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Kalian bisa mempelajari lagi di Rumah. YouTube atau sendiri otodidak bisa. Otomotif Enggak. atau tidak Ngebengkel aku. Teman SMK. atau dadik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, langsung Boleh. Asal jangan lupa musik ya. Iya.